Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai saja ya guys. Ini film mengisahkan tentang tim Ranger yang dipimpin oleh Kapten Artemis atau Mila Jovovich sedang melakukan patroli di daerah gurun pasir. Tiba-tiba ada panggilan radio meminta bantuan sehingga mereka bergegas mencari dari mana asal suara tersebut. Setelah sampai titik di mana asal panggilan radio, ternyata tempat tersebut adalah pintu masuk ke dunia lain. Tiba-tiba ada badai pasir dan mereka bergegas pergi. Setelah badai pasir sampai di dekat tim Kapten Artemis, ternyata badai pasir tersebut membawa mereka ke dalam dunia lain yang dihuni oleh monster-monster ganas yang sangat berbahaya. Sehingga terjadilah pertempuran antara tim Kapten Artemis dengan monster tersebut. Dalam pertempuran tersebut, senjata mereka tidak ada yang mempan untuk membunuh monster tersebut. Beruntung, mereka dibantu oleh hunter atau pemburu yang dibintangi oleh Tony Jaa dari kejauhan, dan Kapten Artemis berusaha membawa timnya untuk keluar hidup-hidup dan mencari perlindungan untuk sementara bertahan hidup. Namun, dunia baru ini ternyata tidak cuma dihuni oleh satu monster, sehingga hanya tersisa Kapten Artemis sendiri. Pada suatu ketika, Kapten masuk tempat persembunyian di dalam goa, dan dia bertemu dengan seorang dari dunia lain yang membantu mereka dari kejauhan, yaitu pemburu atau hunter Tony Jaa yang terpisah dari timnya. Pemburu tersebut terpisah dari timnya dikarenakan mereka diserang oleh monster pasir di perjalanan. Karena mereka tidak mengerti bahasa satu sama lain, terjadi perkelahian antara mereka sehingga membuat Kapten Artemis jadi tawanannya dari sang pemburu Tony Jaa. Singkat cerita, setelah selesai melalui beberapa perkelahian, akhirnya mereka berteman dan bersatu untuk membunuh monster pasir agar mereka bisa menuju Ski Tower, tempat tujuan tim pemburu monster dan tempat Kapten Artemis kembali ke dunianya. Dalam usahanya, mereka berdua memancing monster laba-laba keluar untuk dibunuh dan mengambil racun dari monster laba-laba untuk bisa membunuh monster pasir. Dalam usaha mereka, Kapten Artemis menjadi umpan untuk dikejar dan Tony Jaa menunggu di atas sebuah gunung kecil. Setelah monster laba-laba keluar, mendengar suara Kapten, laba-laba tersebut mengejar Kapten Artemis dan Tony Jaa atau sang pemburu sudah siap untuk loncat dan membelah kepala monster laba-laba untuk mengambil cangkang laba-laba tersebut dan diambil racunnya. Di tempat monster pasir, mereka memasang alat untuk mengalihkan monster pasir agar mereka dapat mengambil senjata yang tersisa di mobil untuk menghancurkan monster pasir, dan Kapten Artemis berlatih dari Tony Jaa dalam menggunakan senjata-senjata dari para pemburu. Setelah monster teralihkan, mereka berlari untuk mengambil senjata tersebut. Terjadilah pertempuran panjang. Mereka berhasil membunuh monster pasir tersebut.
Tetapi pemburu Tony J pingsan terkena serangan dari monster pasir, sehingga Kapten Artemis harus menarik dia dengan kulit monster tersebut. Di dalam perjalanan, mereka berhenti di tengah gurun pasir karena badai. Pada saat berhenti, Kapten Artemis berusaha untuk mengobati pemburu dengan peralatan seadanya. Pas keesokan harinya, pemburu sudah bangun kembali dan mereka melanjutkan perjalanan. Sampai di hutan, mereka melewati sungai dan beristirahat. Pada malam hari, terdengar suara gemuruh. Binatang-binatang hutan tersebut berlarian ke arah mereka, dan mereka pun berusaha bertahan hidup. Dan tidak lama kemudian datang dari tim pemburu monster untuk membantu mereka agar terlepas dari bahaya yang akan menimpa mereka dari serangan monster hutan tersebut. Setelah monster hutan itu melalui mereka dan mereka berhasil selamat karena belum saling mengenal, sehingga Kapten Artemis jadi tawanan tim pemburu. Tak lama kemudian, di dalam kapal dia berusaha meloloskan diri dari tawanan mereka dan dia ketahuan oleh pemburu Tony J. Dia dibawa bertemu kapten dari kapal tim pemburu yang sebelumnya sudah Tony jelaskan bahwa dia adalah kawan, bukan lawan. Mereka setelah bertemu, kebetulan kapten kapal bisa bahasa Kapten Artemis. Pada saat itu, Kapten Artemis menanyakan gimana dia bisa masuk di dunia mereka. Dan kapten membuka bukunya dan menjelaskan sedikit tentang dunia mereka. Dan dia menduga bahwa pintu masuk dunia mereka ada di atas Ski Tower yang ada di dalam buku kuno yang dibuka oleh kapten tim pemburu. Tetapi Ski Tower itu dijaga oleh seekor naga ganas yang bernama Rathalos. Dalam obrolan mereka, dia menjelaskan bahwa kelemahan naga tersebut adalah sebelum dia mengeluarkan api dari mulutnya. Di akhir obrolan, mereka sepakat untuk bersama-sama melawan Rathalos. Sesampai mereka di Ski Tower, mereka langsung disambut oleh naga penjaga atau Ski Tower atau Rathalos dengan semburan api dari mulutnya, sehingga pertarungan mereka mengarahkan Kapten Artemis menuju pintu ke dunia Kapten Artemis. Kapten Artemis menghindar dari serangan Rathalos dan terjatuh dalam jurang yang ternyata menuju ke dunianya kembali. Sesampai di dunianya, Kapten Artemis merasakan pusing dan antara sadar dan tidak. Pada saat itu, pasukan militer datang dan dia langsung diangkut angkatan militer ke pesawat untuk dirawat. Dalam perjalanan mereka menuju markas militer, ternyata Rathalos masuk ke dunia Kapten Artemis dan menyerang pesawat dan pasukan militer. Pesawat yang membawa Kapten Artemis terjatuh. Beruntung pesawat itu tidak meledak. Sehingga Kapten Artemis kembali sadar dan dia melakukan perlawanan.
Dalam perlawanannya, Rathalos hampir mati. Dan bangkit lagi. Beruntung pemburu Tonije ternyata ikut ke dunia Kapten Artemis dan segera membantu Kapten Artemis dan menembak bagian leher Rathalos dan Rathalos mati. Dan akhirnya Kapten Artemis berterima kasih dengan pemburu Tonije dengan bahasa mereka. Dan film selesai. Oke guys, itulah tadi sekilas tentang film Monster Hunter. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.